apakah ini jalan yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah? Terus berkata-kata di dalam hati sambil perlahan mengangguk-anggukkan kepala, tanda kepasrahan. Jalan yang mulai basah karena gerimis, lampu jalan redup dan terang menjadi saksi perjalanan Bilar di malam yang sedih itu. Kepadaku, walau waktu berhenti berputar, bila nanti. Semuanya dimulai di sini, bagian ketiga, perjalanan panjang Bilar malam itu. Cinta Sejati 24 Bilar, karya Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Tidak beberapa lama, Bilar telah sampai di jalan raya, kemudian mulai mengambil arah kanan menuju kota dan berhenti di sebuah halte di depan kantor wali kota di daerah itu. Di pinggir jalan yang kendaraan masih lumayan ramai lalu lalang, Bilar turun. Sambil berteduh dan melihat sekeliling, tidak ada orang yang berhenti di halte itu. Hanya Bilar sendiri. Setelah turun, Bilar melihat gerimis semakin banyak dan deras. 20.30, mobil masih lalu lalang di depan halte itu. Hujan sudah mulai turun tetapi belum deras. Belum ada satupun mobil yang berhenti di depan halte itu. Mungkin masih menunggu penumpang di kota sebelumnya atau masih di perjalanan. Tiba-tiba handphone yang berada di saku kiri Bilar berbunyi dan bergetar. Setelah Bilar buka dan lihat, rupanya sebuah pesan WA dari bunda yang berisi semangat dan selalu ingat terhadap mereka. Bilar balas pesan itu, dan itulah pesan terakhir di HP Bilar, karena Bilar harus mematikan HP dan mencabut kartunya. Bilar akan membeli kartu baru nanti ketika sudah berada di mana Bilar akan pergi. Telolet, telolet, telolet. Sebuah bus ALS berhenti di depan Bilar dan mulai bersorak mencari penumpang. Tanpa berpikir panjang, Bilar naik dan duduk di depan sebelah sopir. Bus itu masih sedikit penumpangnya, hanya beberapa orang saja yang ada saat itu. Setelah beberapa menit berlalu, bus yang Bilar tumpangi itu mulai berjalan dan Bilar pun pergi. Perjalanan tanpa tujuan, chapter 2. Antara melamun dan tersadar, Bilar melihat seseorang yang naik ke bus itu sambil bersorak untuk menjajakan dagangannya. Bilar tersentak dari lamunan panjang setelah beberapa kilometer bus meninggalkan halte itu. Rokok, 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 rokok. Lamunan panjang sekilas tentang masa lalu masuk ke dalam pikiran Bilar di saat kepalanya bersandar di kaca bus. Dengan mata sayu melihat jalanan kota kecil yang perlahan telah Bilar tinggalkan. Supir bus yang berada di samping kanan sibuk mengendalikan setir bus dan melihat kiri kanan mencari penumpang lainnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan Bilar tentang apa yang sedang terjadi pada Bilar. Kecepatan yang tertera di dashboard bus ketika itu hanya berkisar antara 40 sampai 50 km per jam. Tidak kencang dan tidak juga terlalu lambat. Itu sudah cukup bagi Bilar untuk melihat jalanan kota dengan lampu jalan yang berwarna-warni. Bilar mulai teringat bunda, ayah, teman-teman, karib kerabat, orang yang berjasa kepada Bilar, orang yang pernah Bilar bantu, orang yang Bilar kecewakan, rumah nenek, tanah kelahiran, seluruh yang Bilar miliki dan yang Bilar perjuangkan selama ini sekarang sepertinya hanya akan menjadi sebuah cerita kenangan dalam hidup Bilar. Kadang tertawa, kadang menangis, susah untuk menjelaskannya. Semua bercampur aduk tak karuan, bahkan tak berasa sedikit pun. Entahlah dalam benak Bilar. Simpang 3 itu.
Setengah jam telah berlalu di atas bus hingga sampailah di simpang 3 antara dua simpang jalan kedua provinsi. Daerahnya bernama Tebing Tinggi. Jalan A ke Provinsi Sumbar lintas tengah dan jalan B ke Provinsi Riau lintas timur. Bus tadi berhenti. Pak supir menyuruh Bilar untuk istirahat sejenak sambil persiapan perjalanan lanjut atau berhenti di sana, karena bus itu adalah perjalanan untuk menuju Provinsi Riau lintas timur. Bilar turun sebentar, entah kemana badan mau dibawa. Kemanapun itu akan Bilar pastikan sendiri sebatang kara, tanpa ada siapapun yang menemani. Jam masih menunjukkan waktu 21.30 malam. Gerimis sudah mulai agak reda. Bilar mulai duduk di pinggir jalan di simpang 3 tadi sambil berfikir-fikir Bilar mau kemana. Bus-bus besar sudah mulai bermunculan untuk trip terakhir malam itu. Ada yang menuju lintas tengah dan ada juga yang menuju lintas timur. Sekarang yang menjadi dilema adalah Bilar tidak tahu mau kemana. Walaupun bunda sudah menyuruh Bilar merantau ke Jakarta, namun hati dan perasaan masih tertinggal di kampung halaman. Berangkat, 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 sorak kenek bus kencang. Terlalu lama berpikir, akhirnya bus yang Bilar tumpangi tadi sudah mulai menyalakan mesinnya kembali. 30 menit pun terasa sebentar saja rasanya. Hanya satu bus ini yang terakhir untuk perjalanan jauh antar provinsi, dan Bilar memutuskan untuk ikut bersama bus tadi ke lintas timur. Mungkin karena tidak ada pilihan lain, Bilar kembali naik dan berangkat. Sepertinya sudah mulai ramai di dalam bus itu. Beberapa orang penumpang bertambah. Perbincangan dari berbagai suara terdengar perlahan-lahan. Pak sopir mulai menghidupkan musiknya sambil memasukkan gigi satu dan menginjak pedal gas secara perlahan untuk memulai perjalanan panjang di malam itu. Mengambil arah kiri di lampu merah menuju jalan lintas yang besar dan terus menambah kecepatan mobilnya sekira-kira 60 km per jam. Cuaca malam yang dingin membuat suasana semakin beku. Bilar hanya terdiam sendiri, sementara orang-orang lain ada kawan sambil bercanda tawa. Jangan pernah kau katakan tidak. Perjalanan itu melalui dua kota kecil yang kiri kanannya sepi dan lengang. Kalau di siang hari kita dapat menikmati hamparan sawah yang luas menghijau mengisi setiap bola mata yang melihat, sungguh indah dan menawan. Namun ini waktunya malam hari, sehingga yang terlihat hanyalah kepekatan gelap malam. Kadang ada beberapa kunang-kunang bercahaya dan lampu damar dari pondok-pondok sawah yang masih menyala. Kalau dingin, naikkan saja kaca mobil itu nak, ucap Pak sopir. Oh iya, lumayan dingin Pak, sahut Bilar. Tiupan angin mulai terasa di pipi sebelah kiri Bilar. Bilar mulai memutar handle pintu ke arah kanan untuk menaikkan sedikit pintu kaca bus itu. Bus itu terus melaju. Putaran roda mulai terasa berdengung ke telinga Bilar. Kipas air kaca depan mulai bergerak kiri dan kanan menyapu rintik hujan. Lampu belakang dari mobil yang berada di depan Bilar terlihat merah samar-samar, membuat matanya terpaku lama ke cahaya lampu itu sehingga matanya semakin berat. Beberapa dari penumpang sudah ada yang mulai tertidur. Sesekali Bilar tertegun, namun Bilar paksakan untuk terus terbangun. Tetapi ayunan bus itu membuat Bilar terbuai sehingga tanpa sadar Bilar telah tertidur. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti berputar. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian keempat pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar.